You're an interesting man. Scott Lang. Halo semuanya, kenalin dulu sebelumnya gua Rafael yang nantinya akan ngebahas seputar film-film terbaru dan gue mau ngucapin selamat datang di Hito Hito. Pada video pertama ini gue mau ngebahas tentang film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dan juga gue mau ngasih disclaimer kalau di video ini bakal ada spoiler, jadi buat lo semua yang kira-kira agak alergi dengan yang namanya spoiler, gue saranin buat tutup video ini. Terus kalian boleh nonton filmnya di bioskop dulu baru kembali lagi ke video ini. Di sequel yang kali ini masih disutradarai oleh Peyton Reed dan masih ada Paul Rudd sebagai Scott Lang, lalu ada Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne atau The Wasp, ada Michelle Pfeiffer sebagai Janet Van Dyne, dan Michael Douglas masih dengan perannya sebagai Hank Pym. Lalu ada Catherine Newton sebagai Cassie Lang, yang mana di sini dia ngegantiin Abby Ryder Frosten, pemeran sebelumnya Cassie Lang. Dan tak lain bukan, berikutnya tentu aja ada Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror, yang juga memerankan He Who Remains pada series Loki. Nah, sebelum gue nonton filmnya tuh, gue tuh udah sering dengar-dengar cerita atau dari postingan dari sosial media kalau film ini tuh jelek lah, atau ada yang bilang MCU udah kayak dulu deh. Pokoknya banyak review yang kurang. Yes, gue cukup setuju. Beberapa film MCU ada yang ratingnya gue rasa tuh ngarah ke flop, kayak The Eternals, Black Widow, atau Thor Love and Thunder yang jokesnya itu kayaknya udah mulai template gitu. Atau ada seriesnya She-Hulk yang ya lu pada tahu deh CGI-nya banyak dikritik kayak gimana. Iya, fase 4-nya MCU menurut gue pribadi nih, kita tuh kayak diajak naik roller coaster yang dimana gue ngerasa film atau seriesnya itu naik turun. Kalau lagi bagus ya bagus, kalau kurang ya kurang banget. Oke, lanjut ke dalam pembahasan filmnya. Di sini ceritain kalau pasca event Avengers Endgame, si Scott ini akhirnya memilih menjadi seorang penulis buku dan memilih untuk retire sebagai pegawai dari Baskin Robbins. Dan akhirnya bisa berkumpul dengan keluarganya setelah mereka terkena blip dari Thanos, kecuali Scott yang emang ketinggalan di Quantum Realm pasca Infinity War. Lalu di sini ada Casey yang sepertinya memang diplot untuk jadi Young Avengers, bersama beberapa list nama yang lainnya seperti Kate Bishop, Ironheart, Miss Marvel, Billy dan Tommy, dan lain-lainnya. Dan yang pasti sih dia juga bakal nerusin perjuangan bokapnya yang kira-kira nanti namanya akan jadi Stature atau nggak Stinger. Terlihat di mana di film ini dia itu udah punya jiwa empati terhadap orang-orang yang tertindas dan berusaha dengan cara apapun untuk menyelamatkan mereka. Tetapi pada awal terjadinya masalah, Casey ini pun sebenarnya nggak sengaja dia nyiptain masalah ini. Awalnya Casey ini berhasil ciptain teleskop Hubble yang sebetulnya diciptakan untuk menjelajahi Quantum Realm tanpa harus berada di dalam Quantum Realm. Ya, meskipun awalnya si Janet udah mengingetin untuk segera matiin alatnya. Di sequel yang kali ini gue juga cukup seneng ya, karena akhirnya Janet itu dapat jatah screen time yang lumayan lebih panjang dibanding film-film yang sebelumnya. Di film Ant-Man yang sebelumnya dia itu juga cuma jadi kayak cameo-cameo biasa aja. Kalau di sini tuh dimana dia kayak nyeritain semua hal yang dia udah lewatin selama 30 tahun ada di dalam Quantum Realm. Bahkan ternyata dia sempat punya hubungan sama si Kryler, atau Janet juga sempat ngebikin Freedom Fighter untuk ngelawan si Kang. Bahkan ternyata pada awalnya itu malah dia yang ngebantu si Kang untuk ngebenerin pesawat transportasinya si Kang untuk ngejelajah multiverse. Tapi karena pesawatnya itu ternyata terkonek dengan pikirannya si Kang dan gak sengaja si Janet itu nyentuh pesawat itu dan melihat semua isi pikirannya si Kang dan masa lalu yang udah dilewatin sama Kang, ngebantai multiverse, dia udah ngabisin timeline yang udah dia laluin. Janet ini langsung ngebatalin niatnya dan berusaha untuk ninggalin si Kang. Terus di sini Janet juga ngejelasin sama si Hank kenapa kok si Hank waktu awal-awal dia ke Quantum Realm dia nggak ada nemuin peradaban di sini sama sekali. Ternyata si Hank itu belum masuk ke dalamnya Quantum Realm. Dia cuma nyampe di permukaan dasarnya aja, tapi dia nggak explore lebih dalam lagi. Dan menurut penyampaiannya si Janet, Quantum Realm itu adalah universe tersembunyi yang berdampingan dengan universe utama MCU. Di sini kita juga ngelihat ada MODOK atau Mechanized Organism Design Only for Killing, yang mana MCU ngerubah backgroundnya. Menurut komiknya, MODOK itu adalah ilmuwan yang dipilih organisasi AIM untuk menjadi bahan uji coba
dalam upayanya untuk meningkatkan kecerdasan super. Tapi di sini MCU ngerubah background story-nya. Kalau MODOK itu adalah Darren atau Yellow Jacket yang dulunya adalah musuh Scott Lang di film Ant-Man yang pertama. Yang akhirnya waktu di scene terakhir dia tuh kalah, dia tuh ngecil sampai jadi ukuran subatomik hingga tubuhnya ngalamin kerusakan. Lalu dia nggak sengaja ditemuin oleh pasukan dari Kang dan diperbaiki oleh Kang hingga tubuhnya menjadi seperti sekarang dan namanya menjadi MODOK. Dan ternyata yang nangkep sinyal waktu pertama kali Casey ngidupin teleskop Hubble-nya adalah si MODOK ini sendiri. Tapi sayangnya di penampilan perdananya MODOK ini terbilang hidupnya singkat. Ya walaupun sebelum dia gugur, dia juga yang ngebantuin Ant-Man and Family untuk ngebantu ngelawan Kang. Gue juga dikejutkan dengan semut-semut milik Hank yang ternyata berhasil melalui time dilation, yang mana pada Quantum Realm dan universe utama terjadi perbedaan waktu yang cukup jauh, sehingga nggak terasa koloni-koloni semut milik Hank ini yang berada dalam Quantum Realm, mereka telah berevolusi dan menciptain peradabannya sendiri, yang mana teknologinya lebih maju. Lalu di bawah pimpinan Hank, semut-semut ini ngebantu peperangan antara Ant-Man Family dan Freedom Fighter dengan Kang. Lanjut ke Kang-nya, menurut gua di sini Jonathan Majors memerankan Kang dengan sangat baik. Terlihat di sini Kang dibentuk image-nya sebagai seorang yang cukup brutal, ambisius dalam mewujudkan keinginannya untuk ngebersihin universe dan ngabisin setiap varian dirinya yang menurutnya banyak melakukan kekacauan di berbagai multiverse. Tapi dari yang gue tangkap sebetulnya, yang dia lakuin itu nggak sepenuhnya jahat. Dia di sini cuma mau punya satu universe yang bisa dia jaga dan aman. Mirip-mirip seperti yang dilakuin sama He Who Remains lah. Toh, kita juga nggak tahu sebetulnya yang dilakuin He Who Remains sebelumnya kan, sebelum series Loki itu. Dalam awal prosesnya dia untuk menjaga satu timeline, bisa jadi He Who Remains juga ngelakuin hal yang sama dengan yang Kang lakuin. Tapi, si He Who Remains itu nggak berusaha untuk ngancurin multiverse yang lain. Ya menurut gue pribadi di sequel Quantum Mania ini ada peran terbaik itu, MVP-nya itu dipegang oleh Jonathan Majors. Oke, selanjutnya gue mau bahas post credit scene-nya. Di post credit scene-nya ini, gue ngeliat ada 3 varian Kang yang mana menurut gue salah satunya ada Immortus, yaitu varian Kang yang jauh lebih tua. Terus ada Ramatut, varian Kang yang penampilannya kayak Firaun. Terus ada Scarlet Centurion yang pakai jubah futuristik, yang mana kelihatannya Scarlet Centurion ini tampilannya lebih muda dari 2 varian Kang sebelumnya. Mereka ini ada di dalam satu stadium yang isi stadiumnya itu ada ribuan varian Kang lainnya dari berbagai multiverse. Mereka bertiga ini kayak lagi ngobrolin tentang gugurnya si Exile Kang. Exile Kang itu Kang yang dibuang ke Quantum Realm itu, yang ngelawan si Ant-Man Family. Oke, sekian dulu review singkat dari gue tentang film Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Kalau dari gue pribadi, gue bisa ngasih rating film ini sekitar 7 dari 10. Ya nggak, menurut gue pribadi ya nggak parah-parah banget kayak yang dibilang orang lah ya. Nggak katro lah, nggak bisa dibilang katro juga film ini. Pun begitu, gue tetap ya ngerasa masih ada kekurangannya dari film ini ya. Yang agak ganjel dari gue tadi tuh, di awal film si Kang ini bilang kalau dia tuh udah ngalahin Avengers di berbagai timeline atau multiverse ya. Terus ketika ditarung sama Ant-Man Family itu gue ngerasa itu kayak agak singkat ya, kayak nggak seperti yang dia bilang gitu. Cuma ya gue nggak tahu si Kang ini bisa jadi villain yang akan ngebuka berbagai macam kemungkinan. Sampai nantinya kan ada film Avengers Kang Dynasty dan Secret Wars kan, kita masih nggak tahu kemungkinan apa yang selanjutnya terjadi. Terus kita juga masih nggak tahu gimana dia bakal balik, karena kalau di komik itu dia tuh bolak-balik kan. Terus gue juga mau nyampein apa ya, film ini nggak sehancur yang orang-orang bilang kok. Kalau menurut gue pribadi, kayak yang gue bilang tadi sebelumnya, MCU udah nggak kayak dulu. Mungkin pendapat gue pribadi ya, untuk mereka-mereka yang ngikutin MCU dari zamannya Iron Man 1, gue ngerasa ya nggak menyalahkan juga pendapat mereka yang bilang MCU udah nggak kayak dulu, MCU terasa kosong. Bisa jadi faktornya salah satunya adalah mereka yang udah ngikutin MCU dari dulu, dari zamannya Iron Man, mereka kan bertambah ya umurnya. Mungkin dulu yang ngikutin MCU dari zamannya mereka masih SMP atau SMA, sekarang udah married, udah kerja, mereka punya pola pandang baru, mereka punya cara pandang yang beda, bukan cara pandang yang sama lagi.
Kayak mereka waktu dulu SMP, SMA, awal-awal nonton Iron Man, awal-awal MCU dibuat. Kalau kalian masih mau diskusi atau ada hal-hal lain yang mau kalian tambahin, misalnya kalian punya teori-teori tambahan tentang kelanjutan dari film ini, kalian boleh langsung aja komen di bawah atau kalian bisa DM IG-nya itu, DM komen terserah. Oke, segitu aja dari kami. Terima kasih buat waktunya untuk yang nonton. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.